Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kajian isu-isu dalam penelitian pendidikan, khususnya dalam pembelajaran matematika. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa artikel yang saya kaji dalam presentasi ini berasal dari jurnal bereputasi, yaitu jurnal yang terindeks Sinta dan Scopus. Namun penting untuk dipahami bahwa pemilihan artikel ini tidak hanya karena indeksnya saja, tetapi karena isi penelitian di dalamnya benar-benar menggambarkan permasalahan nyata yang sering kita temui dalam pembelajaran matematika, termasuk di Indonesia. Kalau kita pahami secara sederhana, isu itu sendiri adalah permasalahan, tantangan, atau kondisi yang menjadi perhatian karena mempengaruhi proses maupun hasil pembelajaran. Dan menariknya dari beberapa artikel yang saya kaji, terlihat bahwa kesulitan dalam pembelajaran matematika ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara faktor kognitif, bahasa, peran guru, hingga faktor sosial. Kita mulai dari isu yang pertama, yaitu kesulitan literasi matematika siswa. Isu ini diangkat dari artikel berjudul Student Mathematical Literacy in Number Pattern Materials Seen from Initial Mathematical Ability yang dipublikasikan dalam jurnal Alifmatika, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika yang terindeks Sinta. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa banyak siswa masih kesulitan memahami soal, terutama soal-soal yang bentuknya kontekstual. Mereka seringkali tidak bisa menjelaskan langkah penyelesaiannya dan juga bingung ketika harus mengubah soal cerita menjadi model matematika, dan juga kesulitan mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita pikirkan lebih dalam, seringkali kita langsung berasumsi bahwa siswa tersebut tidak mampu. Tetapi sebenarnya bisa jadi permasalahannya bukan di siswa, melainkan pada kurangnya pembiasaan terhadap soal-soal kontekstual, serta kemampuan dasar matematika yang belum cukup kuat. Melalui artikel ini, peneliti menawarkan beberapa pendekatan, seperti memperkuat konsep dasar terlebih dahulu, kemudian melatih siswa dengan soal-soal kontekstual secara bertahap, serta mengembangkan 3 proses literasi matematika menurut PISA, yaitu ada formulate, employ, dan interpret. Selain itu, aspek kepercayaan diri siswa juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Jika kita hubungkan dengan kondisi di Indonesia, isu ini sangatlah relevan. Kita tahu bahwa hasil PISA menunjukkan kemampuan literasi matematika siswa Indonesia masih tergolong rendah. Artinya permasalahan ini bukan hanya terjadi di satu kelas saja, tetapi sudah menjadi tantangan yang lebih luas. Masih berkaitan dengan literasi, ada satu isu yang sering luput dari perhatian, yaitu gangguan linguistik dalam pembelajaran matematika. Isu ini dibahas dalam artikel Effect of Domain-Specific Linguistic Factor on the Difficulty of Mathematics Tasks yang dipublikasikan dalam Journal of Mathematical Behavior yang terindeks Scopus. Di sini dijelaskan bahwa terkadang kesulitan siswa bukan terletak pada konsep matematikanya, tetapi pada bahasa yang digunakan dalam soal. Misalnya, kalimat yang terlalu panjang, istilah yang tidak familiar, atau informasi yang terlalu padat dalam satu soal. Kalau kita refleksikan, seringkali guru merasa soal yang diberikan sudah jelas, namun dari sudut pandang siswa belum tentu sama. Bisa jadi mereka merasa sudah kebingungan atau kehilangan arah bahkan sebelum mereka memulai untuk menghitung. Artikel ini menyarankan agar bahasa dalam soal disederhanakan tanpa menghilangkan makna, menggunakan istilah yang konsisten, serta tetap memanfaatkan gambar atau ilustrasi untuk membantu pemahaman. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu dilema peran guru dalam pembelajaran matematika. Isu ini diangkat dari artikel Exploring Pre-Service Mathematics Teacher, Perspective on Balancing Student Struggle and Concept Attention, dalam jurnal Teaching and Teacher Education yang juga terindeks Scopus. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa guru sering dihadapkan pada dua pilihan, apakah guru tersebut harus lebih banyak menjelaskan konsep atau memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir sendiri.
Di satu sisi, jika guru terlalu dominan menjelaskan, siswa cenderung menjadi pasif. Namun di sisi lain, jika siswa dibiarkan secara mandiri dan tanpa arahan, mereka bisa merasa kebingungan bahkan frustasi. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran bukan sekadar memilih metode, tetapi bagaimana menyeimbangkan peran tersebut. Solusi yang ditawarkan dari artikel ini adalah dengan merancang pembelajaran secara matang sebelum masuk ke kelas, serta menyeimbangkan fleksibilitas dalam mengajar, seperti kapan harus menjelaskan, kapan harus membantu, dan kapan harus menahan diri agar siswa bisa berpikir sendiri. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, pembelajaran masih sering berpusat pada guru. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi penting untuk mendorong siswa lebih aktif tanpa kehilangan arah. Isu berikutnya adalah tentang proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Isu ini berasal dari artikel What Type of Insight Do Expert Student Gain During Work with Ill-Structured Problem in Mathematics dalam Journal of Mathematical Behavior. Artikel ini menjelaskan bahwa ketika siswa menghadapi soal yang kompleks, mereka tidak langsung menemukan jawabannya. Ada proses yang dilalui, mulai dari kebingungan, percobaan yang gagal, hingga akhirnya muncul pemahaman atau yang sering disebut aha moment. Namun dalam praktik pembelajaran, sering kali yang dihargai hanya hasil akhirnya. Proses kebingungan justru dianggap sebagai kegagalan. Padahal, jika kita pikirkan kembali, justru dari proses itulah pemahaman yang lebih dalam bisa terbentuk. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengalami productive struggle, yaitu proses berjuang yang tetap terarah. Guru tetap berperan, tetapi bukan untuk langsung memberikan jawaban, melainkan membimbing proses berpikir siswa. Dalam konteks Indonesia, ini menjadi refleksi penting karena sistem pembelajaran masih cenderung berorientasi pada jawaban benar, bukan pada proses berpikir. Terakhir, ada isu yang sering dianggap di luar matematika, tetapi sebenarnya sangat berpengaruh, yaitu peran identitas dalam pembelajaran matematika. Isu ini dibahas dalam artikel I Want Them to See Their Magic yang juga dipublikasikan dalam Journal of Mathematical Behavior. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pembelajaran matematika tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan, tetapi juga oleh faktor sosial seperti stereotip dan juga kepercayaan diri siswa. Ketika siswa merasa bahwa dirinya tidak pintar matematika, maka mereka cenderung tidak berani mencoba dan mudah menyerah. Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada materi, tetapi juga pada bagaimana siswa memandang dirinya sendiri. Solusi yang ditawarkan adalah membangun hubungan yang suportif antara guru dan siswa, memberikan afirmasi positif, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman. Dalam konteks Indonesia, mungkin bentuknya tidak selalu sama seperti dalam penelitian, tetapi fenomena siswa yang tidak percaya diri dalam matematika masih sangat sering kita temui. Sebagai penutup, dari berbagai isu yang telah dibahas, kita bisa melihat bahwa kesulitan dalam pembelajaran matematika tidak hanya disebabkan oleh kemampuan siswa semata. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan, mulai dari pemahaman konsep, bahasa dalam soal, strategi mengajar guru, hingga kepercayaan diri dan identitas siswa. Artinya pembelajaran matematika perlu dirancang secara lebih menyeluruh, tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tapi juga pada bagaimana siswa itu berpikir, memahami, dan merasa dalam proses belajar tersebut. Dalam memahami berbagai isu ini, diharapkan kita sebagai calon pendidik bisa lebih reflektif dan mampu merancang pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna.